Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini saya barusan sampai di Kota Malang dan ketika dalam kereta saya mendapatkan notifikasi dari Balige Academy. Ya gini, saya subscribernya Balige Academy loh teman-teman ya. Dan di situ Rismon Sianipar mengupload sebuah video yang saya pikir ini pembahasannya ini menarik, cukup kocak juga untuk kita bahas bersama-sama. Untuk itu, without any further ado, kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana Rismon Sianipar mengupload video terbaru dan memaparkan hal-hal yang sangat menarik untuk menjadi ruang diskusi publik kita hari ini. Kita sama-sama saksikan teman-teman. Let's do this. Let's go. Horas Balige Academy datang dari masih Yogyakarta. Aku suka sekali openingnya ini. Balige Academy. Oke pemirsa, kita akan melanjutkan mengupas 49 halaman dari Pak Roy Suryo ya, di buku Jokowi's White Paper. Ya, kita akan meneliti bagaimana si peneliti gadungan ini, peneliti bodong Peneliti ini, gadungan, ya, peneliti bodong. dia, saya sebut adalah politisi berbulu peneliti. Ya. Politisi berbulu peneliti. Bukannya itu peribahasanya itu serigala berbulu domba, tapi Rismon menciptakan sebuah istilah baru ya teman-teman ya. Peneliti, bukan politisi berbulu peneliti. Boleh juga. Dia mengaku-ngaku seolah-olah dia peneliti, meskipun dia tidak punya catatan apapun di Google Scholar. Ya, Google Scholar itu bisa menjadi indikator seberapa banyak tulisannya yang direferensi, dijadikan rujukan pada tulisan orang lain. Ya, itu tidak ada, nol. Ya. Oleh karena itu, ya saya sebenarnya menganjurkan ya sedikit kepada sebelum kita kupas ini ya kepada para mereka yang mendukung ya, terutama pengacaranya, terutama ini ambil buku Jokowi's White Paper itu 49 halaman ya. Kalian ambil, kalian tunjukkan kepada para peneliti yang kalian kenal, misalnya Dr. Rido atau Dr. Leoni. 49 itu apa pendapat Anda mengenai tulisan Roy Suryo? Yang jujur. Yang jujur ya, yang jujur. Apakah itu tulisan seorang peneliti? Apakah itu tulisan seorang fiksi? Ya, fiksioner. Ya. Nah, itu ya, seorang yang menulis fiksi gitu. Jadi apakah itu ilmiah atau fiksi? Itu aja minta pendapat ahli secara jujur. Ditantang tuh. Ditambahkan lagi ahli yang di luar. Ditantang tuh, satu lagi misalnya, jadi 3 reviewer tentang tulisan Pak Roy Suryo 49 halaman ini. Gitu loh. Jadi itulah rujukan kalian untuk bernalar. Ya. Jangan seperti ada pengacara di Solo itu ya. Seorang megalomania, dikit-dikit begitu, dikit-dikit semua dikomentari. Ya, datang ke Jakarta ya, modal apa itu? Ya, keberatan. Ya. Terus ya, setelah kalian dapatkan itu, baru kalian jujur. Oh, ternyata dia bukan peneliti, dia peneliti gadungan. Pantasan Google Scholar-nya nggak ada. Tidak ada satupun tulisannya yang dirujuk oleh tulisan lain. Tidak ada satupun bukunya yang dirujuk oleh buku lain. Ya udah. Itu loh, kalian tinggalkan. Ngapain kalian, kalau kalian tidak punya political agenda, political motive, ya ngapain kalian berada satu kolam dengan peneliti gadungan? Ya, Pak Roy Suryo ini. Ya, yang setiap hari. Ya, Mas Roy, monitor Mas Roy. Dia mengenerate hoax, tetapi menuduh orang lain hoax. Nah itu. Apa yang saya bilang hoax? Itu. Itu berusantara hoax juga Bang Rismon. Kali ini aku dukung sama Bang Rismon ya. Di dalam bukunya ini, buku Jokowi's White Paper, 49 halaman, ya tulisannya dia ini, yang menunjukkan ada angka 99,9% palsu. Nah, ini dia. Ya.
Apakah kalian tidak baca buku 49 halaman tulisannya Pak Roy Suryo ini? Tidak ada satupun nilai atau angka, nilai error, nilai apapun itu yang merujuk ke 99,9% palsu. Di mana? Di mana? Di situ ditulis. Saya sudah baca ini tuntas. Dan metode apa? Tidak ada. Itulah hoax yang terus diglorifikasi oleh dia sendiri di setiap dari TV ke TV ke TV ke TV. Mengatakan 99,9% palsu. Apa metodenya? Coba sebutkan. Di mana itu ditulis? Halaman berapa? Rismon ya? Nggak ada. Apalagi si pengacara raja konten. Siapa sih Bang Rismon? Pengacara raja konten. RHK. Hei, pengacara raja konten. Apalagi pengacara raja konten itu. Nah, Roy Suryo 99,9% palsu. Mana coba Nah, tunjuk? itu. Di mana itu? Itu ya. Ada. Apakah Anda tidak baca 49 halaman tulisan Roy Suryo? Dan kalau tidak ada motif untuk memperpanjang kasus ini demi konten, demi political gain 2029, harusnya kau baca Nah, papa ngana ya? tulisan Roy Suryo itu. Tapi Roy Suryo ini, terlepas dia terlibat atau tidak dalam motif politik ini, ya memang dipakai untuk ini, memperpanjang kasus ini, mengglorifikasi, merepetisi, mengartikulasi tiap hari. Hoax 99,9% palsu. Di mana? Gimana? Buktikan. Mungkin. Atau kalian adakan dulu acara debat terbuka saya dengan Roy Suryo. Coba. Tapi nggak penting sih itu ya, karena bentar lagi juga Nggak udah penting. selesai kasus ini P21. Ya. Jadi kalian, kalau memang kalian tidak berkepentingan dalam politik, coba tunjukkan kepada saya di manakah angka 99,9% palsu di buku JWP ini yang diglorifikasi terus oleh Roy Suryo ini, si peneliti gadungan ini. Si peneliti tanpa track record, tanpa guru sekolah. Kalian percaya, satu pun tulisannya nggak pernah dirujuk orang lain. Tidak ada fondasi matematika yang dia pegang. Ya dia tinggal ngoceh aja dengan gaya komunikasinya. Tanpa Sekali lagi, Mas Roy Suryo monitor Mas. balas. Panas-panasin ya. ya saya baca. Ya. Secara detail ini tulisannya. Seru. Karena dia sudah mengejek saya dengan menamai Wah, saya, nggak boleh itu. mengubah nama saya sesukanya. Iya. Seolah Dipanggil tuh si Omon. Nah, wah itu, ya. saya itu tidak berharga. Kasih. Ya, meskipun saya marah begini, saya tetap panggil nama utuhnya. Wih, mantap. Gitu. Ya. Jadi memang tidak ada angka itu. Gitu. Coba variabel apa yang mereka dia pakai, metode apa yang dia pakai? 99, pokoknya 99,9% palsu. Metode apa? Coba tanyakan secara detail. Bosan kita setiap hari dia yang menuduh, hoax. Padahal dia sendiri tiap hari mengatakan hoax. Bahkan di televisi. Setuju. Ya, nggak ada tobat-tobat. Gak ada tubuh-tubuhannya. Gak ada tubuh-tubuhannya. Kata Rismon kan, gua aja udah tobat, orang itu gak ada tubuh-tubuhannya. Ini nggak makin bangga. Itu bangga dia. Coba saya tunjukkan dulu bagaimana metode ELA. Ya, karena ada Ela. dua metode Next, yang ada di next. buku. Itu loh. Ini mana 99,9%-nya? Gak ada pun. Terus ELA dengar bayar. Sebutkan harusnya. Anda paham nggak? Jengkel gitu. Terus bangga kali menyebutkan ini. Seolah-olah udah pakar kali.
menyebutkan satu persamaan aja, menjelaskan nanti nggak bisa. Telanjangi lah kau nanti di pengadilan. Rismon ini lucu banget sekarang ya teman-teman. Aku jadi suka dengar ngomong-ngomong saya apa marahnya Rismon sekarang suruh aku jadi suka dengan lucu banget teman-teman. Ulang. Ya, menyebutkan satu persamaan aja, menjelaskan nanti nggak bisa. Telanjangi lah kau nanti di pengadilan. Telanjangi kau nanti di pengadilan. Aku suka ini Rismon kali ini ya. Nah inilah dia bandingkan apanya, ya kan? Elanya dia entah pakai variabel tadi kan, persamaan-persamaan yang saya tunjukkan. Ada bisa bertanggung jawab apa lah ini penjelasannya. Apalagi setelah di Ela seluruh ijazah Jokowi ini, maka hancurlah hasilnya. Coba kalian baca itu di buku, kalau kalian sudah membeli buku JWP, halaman 25, itulah tulisan Rasulullah. Maka hancurlah hasilnya. Tapi kalau kalian hanya, apalagi yang pengejar-pengejar konten ini ya, tinggal tancap, Rosuryo cuap-cuap dengan hoaxnya, dengan gaya peneliti bodong, ditonton orang, dapat duit kalian. Ada yang 30 juta, ada yang 50 juta, ada yang 66 juta, ada 99 juta, ada 100 juta lebih. Ya, kalian berkepentingan untuk menyebarkan hoax-hoax dari Roy Suryo ini. Gitu. Coba tanyakan, ya kan, peneliti, coba sumber lain yang terus review dulu tulisan Roy Suryo itu halaman 25 sampai 26. 25 sampai 26. Mulai 24 lah. 23, 24, 25 dan halaman 26. Coba. Itu aja yang pendek itu hasil Ela. Di manalah ilmiahnya di situ? Ela itu. Coba kalian tanyakan ke Dr. Rido, Dr. Leoni atau yang lain. Gitu. Ya. Tapi kalian nggak mau, karena apa? Kalian berkepentingan para konten kreator ini ya mendapatkan keuntungan. Ya setidaknya sampai 2029 cuap-cuap dia begini. Ya kan? Itu untuk konten kreator, untuk para orang-orang yang gelandangan politik ini. Wah, penting ini untuk menjatuhkan orang sebagai kontestasi nanti 2029. Kan begitu. Ya, saya aja nggak orang politik tahu kok. Gitu. Kalau kalian tidak berkepentingan politik, tinggal cross check, cross validation ke peneliti lain. Tulisannya Roy Suryo ini ilmiah nggak ini? Itu jangan saya lah. Ya. Orang lain. Itu loh. Apakah ini ilmiah atau ini hanya sekedar hoax yang terus diulang-ulang di televisi? Itu loh. Menganalisa Ela saja nggak paham. Persamaannya pun nggak paham. Apalagi menganalisanya. Nih. Nah ini. Nih, coba tanyakan persamaan ini sama Roy Suryo. Coba tanyakan, bagaimana mengimplementasikan ini. Tapi ya demi kepentingan konten ya, nggak peduli ya. Nggak peduli tanyakan ini ke Roy Suryo. Kebalik bang. Next. Dengan yang nggak pernah punya catatan menulis, nggak peduli, yang penting dia pintar komunikasi, gayanya itu. Nanti buka baju dia begini, ada tulisan-tulisan mengejek Pak Jokowi dan keluarganya. Udah, tenang, hore. Tapi udahlah, kita harus udah ini. Ya. Kalau saya yang paham, ya saya sadar saya salah. Kok bisa salah? Ya karena kalian nggak paham. Nggak paham tapi menuduh. Bukan bidangnya juga. Sok-sokan berkomentar. Pengacara raja konten ini. Pengacara raja konten. Udah nggak paham tapi berkomentar lagi. Menuduh pengkhianat, pembelot. Kalau nggak berhenti kau raja konten. Ya, pengacara raja konten. Kalau masalah personalmu, yang lain-lain itu saya nggak usah. Hubungan spesial dengan klien itu udahlah, itu urusan orang lain. Tapi kalau kau nggak berhenti, ya nggak berhenti kau menuduh saya pengkhianat. Apakah Rismon tahu ada masalah personal kepada pengacara raja konten itu, guys?
Saya yakinkan saya akan laporkan kau. Wah, Berikut yang lain-lain. Ya. bikin ngeri kan? Nggak paham bidang, menuduh orang lagi demi konten lagi. Di tengah jalan juga kau berada di kasus ini. Membujuk-bujuk saya, ayo kita buat bala RRT, ayo kita buat. Saya sudah tahu siapa itu Paling pengacara berdua raja konten kalau membujuk gitu. saya. Harusnya saya cuma sama Bang Jahmada Pisang. Akhirnya saya terbujuk. Masuklah kau ke kasus ini. Terkenallah kau masuk-masuk TV sekarang. Bukan hanya di kontenmu. Kalau saya nggak setuju kemarin, nggak bakal kau masuk kasus ini. Sekarang enak kali kau. Setelah ku iyakan supaya berdiri, masuk ke bala RRT, langsung kau tuduh saya pengkhianat. Marah. Oportunis kau. Oportunis. Masuk TV kau merendah-rendahkan saya kau. Kaulah sama si apamu itu membujuk-bujuk saya. Terus membujuk-bujuk saya, konsisten membujuk-bujuk saya untuk membentuk bala RRT, bala RRT. Padahal saya keluar dari tim sana itu. Saya pinginnya sendiri. Sekarang cuap-cuap lah kau sok paling suci kau. Ya, semua orang tahu itu masalah personalmu. Sekarang kau sok paling hebat kau, sok paling pahlawan. Sok mengeluarkan duit kau di kasus ini. Kau dapat keuntungan dengan kontenmu itu. Enak kali kau menuduh-nuduh saya dengan enteng mulutmu itu. Menuduh saya pengkhianat. Padahal kau pendompleng. Penumpang gelap di kasus Penumpang di gelap. tengah jalan. Membujuk-bujuk saya. Enak kali kau sok pahlawan kau dianggap orang. Sebenarnya tahunya aku masalah personalmu itu. Yang nggak maunya saya membongkar itu. Karena itu masalah personal. Saya menghargai. Personal is personal. Tapi melihat mulutmu, seolah-olah kau orang paling hebat. Ya. Kalau kau teruskan itu, ya, label-labelmu itu terhadap saya, akan saya laporkan kau. Dengan enaknya kau mengatakan saya pembelot, pengkhianat. Mulutmu itu. Serius guys. Tengah jalan kau penumpang gelap kasus ini. Membujuk-bujuk saya. Sampai berantam kau dengan AS kau. Sok hebat kau. Jaga mulutmu itu. Jangan sok paling bermoral kau. Hei, pengacara raja konten. PRK. Kalau masih seperti itu, apalagi mengungkit-ungkit pribadi, ku bongkar pribadimu. Ya. Apalagi itu berkaitan dengan beda buku Jokowi White Paper itu kejadiannya. Oke pemirsa, ya, jangan merasa kalian itu mereka itu penegak kebenaran, pret. Ya, Tifa, sudah saya ceritakan di video sebelumnya, ya. Tertutup pengelolaan anggaran buku Jokowi White Paper. 1000 buku aja versi premium sudah 350 juta keuntungannya. Kalau 3.000, 1 miliar. Kalau 10.000, berapa itu? 3,5 miliar dapat dia. Padahal porsi tulisan saya 70% atau 486 halaman. Dia tidak peduli. Saya saja bisa ditipu dia, apalagi kalian. Itu loh. Kalau 5.000, berapa itu? Kali 350.000 untungnya. Modal 150.000 versi premium. Dijual 500.000. Keuntungan 350.000. Ya, anggap aja untuk reseller 50.000. 300.000 per buku. Ya, kalau 1.000, 300 juta. 5.000, 1,5 miliar. Gak peduli dia hak orang lain. Miliaran. Begitu kalian moralitas macam Oke itu teman-teman ya. Kali ini kita dukung Rizwan Sianipar. Kalau pribadinya masih diungkit-ungkit sama pengacara raja konten,
biarlah kita dukung Rizwan Sianipar untuk bongkar juga hal personal dari pribadi pengacara raja konten. Siapa itu teman-teman? Pasti kalian sudah menebak-nebak hal personal yang hari ini diangkat oleh seorang pengacara juga teman-teman ya, tentang masalah personal. Sebenarnya ini sudah menjadi konten gosip kan. Ya, ternyata Rizwan Sianipar itu mengetahui juga, dan sebenarnya dia tidak mau untuk membongkar personal pengacara raja konten itu. Akan tetapi kalau dia masih terus di label pengkhianat, pengecut, dan menyerang pribadi, maka selain melaporkan pengacara raja konten itu, dia juga akan membongkar pribadinya. Bagaimana? Makin seru. Yang mendukung Rizwan untuk membongkar pribadi pengacara raja konten, silahkan tulis di kolom komentar. Saya pamit, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.